Jadi bayangin lu lagi santai-santai terus dapat berita kalau lebih dari 4 juta dokumen rahasia pemerintahan Meksiko itu tiba-tiba bocor ke publik, bre. Dan ini bukan bocoran-bocoran receh gitu, bre. Ini kayak pintu neraka yang dibuka dan semua rahasia kotor itu keluar barengan. Kebocoran itu nunjukin kalau militer Meksiko ini ternyata ngejual granat tangan dan perlengkapan taktis ke para kartel narkoba. Buset nggak tuh, negara jualan senjata ke musuh dalam selimutnya sendiri. Ini tuh udah melewati batas absurd, bre. Salah satu kasusnya itu terjadi pada tanggal 10 Oktober 2022 dan kelompok hacker yang nyebut dirinya Guacamaya itu ngeluarin serangan digital yang ngebikin dunia kriminal Meksiko panas dingin. Apa yang mereka ungkapin itu cuman permukaan dari gunung es yang jauh lebih mengerikan di bawahnya. Tapi percaya aja sama gua, kekacauan yang terjadi setelah itu tuh cuman pemanasan. Anonymous versus kartel Los Zetas. Kalau kita ngomongin aksi para hacker, sebenarnya bukan cuman Guacamaya yang pernah ngasih teror ke kartel. Tahun 2011 Anonymous, iya bre, Anonymous yang itu juga pernah bikin Los Zetas, salah satu kartel paling haus darah di Meksiko, itu ciut buat pertama kalinya. Lu bayangin coba, kelompok aktivis internet yang biasanya sibuk ngerjain korporasi atau pemerintah tiba-tiba nantangin kartel yang kerjaannya mutilasi orang sebagai rutinitas harian. Emang sih kedengarannya gokil, tapi kenyataannya lebih ngeri dari permukaannya ini. Cerita ini mulai panas waktu Juli 2011 saat kelompok Mata Zetas alias pemburu Zetas itu muncul di Veracruz. Dari situ kota yang tadinya damai berubah jadi ladang pembantaian. Los Zetas ini asalnya dari pasukan elit militer Meksiko yang nyasar jalannya terus jadi organisasi kriminal. Jadi bisa kebayang dong kekejaman dan kemampuan tempur mereka itu tuh bukan kaleng-kaleng, bre. Pemenggalan, penyiksaan, pembunuhan acak, itu semua jadi menu sehari-harinya mereka. Warga Veracruz itu cuma bisa hidup dengan doa dan ketakutan. Terus pada September 2011 segalanya makin parah. Sampai akhirnya ada kejadian yang bikin seluruh dunia melongo, di mana salah satu anggota Anonymous itu diculik saat lagi bagi-bagi selebaran anti kartel. Itu tuh bener-bener kayak elu nyelutuk sesuatu yang nyinggung orang tersalah di pesta keluarga. Bedanya yang ini taruhannya nyawa, bre. Los Zetas nganggep aksi itu sebagai penghinaan besar, tapi mereka lupa akan satu hal, di mana Anonymous ini bukan kelompok yang bisa lu sentil terus lu tinggal tidur nyenyak gitu loh. Mereka mungkin gak punya senjata, tapi kalau soal bikin orang kacau lewat internet itu jangan ditanya. Tanggal 29 Oktober 2011 Anonymous ngeluarin video ancaman di YouTube. Topeng Guy Fawkes itu nongol, suaranya dimodifikasi, bahasanya tegas kayak ultimatum perang. Mereka bilang, kita gak punya senjata tapi kita punya data kalian. Mereka ngancem buat ngeluarin nama-nama alamat, bisnis, sampai pejabat korup yang terkait sama Zetas. Ini tuh ancaman yang kartel belum pernah hadepin sebelumnya. Kartel biasa ngadepin polisi, militer, kartel lain, tapi hadepin gerombolan hacker yang bisa bongkar semua rahasia itu udah beda cerita gitu kan, bre. Nah, Los Zetas itu juga nggak tinggal diem, bre. Mereka balas ancaman itu dengan lebih brutal. Setiap nama yang kalian bocorin, 10 warga bakal mati. Serius dah, ini tuh udah kayak nonton dua monster yang siap tabrakan. Anonymous ngasih deadline-nya itu sampai 5 November. Guy Fawkes Days, simbol pemberontakan, simbol perlawanan. Mereka bilang kalau anggota mereka nggak dilepas, informasi ini bakal langsung meluncur ke publik. Ini momen dimana dunia tuh nahan napas. Tanggal 1 November, 4 hari sebelum deadline, desas-desus muncul kalau Los Zetas lagi nyari hacker profesional buat ngelacak Anonymous. Tapi dalam langkah mendadak yang kayaknya mencium aroma bahaya yang lebih gede, kartel itu ngelepas anggota Anonymous yang mereka culik. Dan beneran, bre, di titik ini bolanya itu pindah ke Anonymous. Semua orang deg-degan kalau Anonymous ngelanjutin rencana ngebocorin data itu bisa bikin Los Zetas ngamuk dan melampiasinya ini ke warga yang kagak bersalah. Tapi kalau mereka mundur, apa berarti mereka kalah? Ini bukan cuma perang dunia nyata ngelawan dunia digital, ini perang moral juga. Anonymous tahu satu gerakan salah dan darah bakal ngalir lebih banyak. Akhirnya pada 2 November 2011 Anonymous ngumumin kalau mereka mundur. Perang digital
hal yang cuma berlangsung beberapa hari tapi terasanya kayak 1 dekade itu resmi selesai. Los Zetas pun nggak bakal tahu berapa banyak informasi yang Anonymous pegang, dan Anonymous harus terima kenyataan kalau perang ini taruhannya terlalu besar. Dan dibalik semua ini kita cuma bisa merenung bre. Dalam dunia kriminal, hacker, dan kartel terkadang kagak ada pemenang. Yang ada cuma pihak mana yang bisa bertahan hidup lebih lama. Hacker versus kartel Sinaloa. Masuk ke tahun 2017 kita ketemu lagi sama drama dunia kartel yang makin lama makin berasa kayak serial TV yang kagak ada akhirnya. Tanggal 2 Mei 2017, Damaso Lopez Nunes atau yang lebih dikenal sebagai El Licenciado akhirnya terjebak dan ditangkap di Mexico City. Tapi yang bikin penangkapannya ini tambah pedes adalah fakta kalau dia kejatuhan nasib sial gara-gara hacker yang dulu dia percaya mati-matian. Iya bre, lu kagak salah denger. Kartel besar kayak kartel Sinaloa itu pun bisa tumbang cuman karena satu orang yang punya keyboard dan juga dendam. Flashback dikit ke Juli 2016, Damaso lagi asik sarapan sambil ngobrol ngebahas rencananya sama kartel Sinaloa. Yang dia kagak sadar Androidnya ini ngerekam semuanya. Ini pertama kalinya dalam 15 tahun ada rekaman otentik tentang dia. Sebelumnya dia itu literally kayak hantu. Orangnya ada tapi mukanya tuh nggak pernah kelihatan. Bahkan aparat aja bingung mau nyarinya siapa. Jadi kebayang dong pas rekaman itu keluar, aparat cuman bisa bilang akhirnya bre jackpot juga gitu kan. Tapi keajaiban itu sebenarnya punya akar yang lebih dalam, dan semuanya berawal dari tahun 2014. Tahun yang sama ketika El Chapo kabur untuk kedua kalinya. Waktu itu keluarga Damaso ngerekrut seorang hacker misterius. Cowok ini cuman mau dikenal sebagai si hacker, dan alasannya jelas, kalau kartel sampai tahu nama aslinya, wah salam mudah. Jadi dia pakai alias biar keluarganya di Meksiko itu tetap aman. Keluarga Damaso waktu itu lagi desperate banget. Mereka butuh seseorang yang bisa nembus sistem komunikasi Altiplano, penjara dengan sekuritas yang katanya super ketat. Tempat El Chapo ini dikurung, tempat yang harusnya kagak mungkin ditembus. Tapi sedangkan kartel butuh El Chapo keluar dan butuh orang dengan kemampuan kayak karakter film Haze. Dan ya si hacker ini akhirnya ditemuin. Awalnya dia ragu, dia biasa hidup di dunia digital, dunia yang dingin dan penuh kode, jauh banget dari kekerasan kartel. Tapi tawaran Damaso itu terlalu manis buat dia tolak. Duit, perlindungan, dan posisi dalam lingkaran dalam familinya kartel Sinaloa ini. Pada akhirnya siapa sih yang kagak kebujuk gitu kan. Si hacker ini kemudian nemuin celah mematikan dalam sistem komunikasi penjara. Dengan kelemahan itu dia bisa nyadap kamera, akses protokol keamanan, bahkan ngelihat layout penjara sampai titik lemah yang kagak diketahuin sama orang lain. Dan saat dia nunjukin kemampuannya, keluarga Damaso itu langsung narik dia ke dalam. Lu orang-orang kita ya sekarang, kira-kira begitu bre. Dan ingat, Damaso ini bukan anggota biasa di kartel Sinaloa. Dia mantan pejabat tinggi dalam sistem penjara Meksiko. Tahun 1999 dia jadi wakil direktur di Puente Grande, penjara tempat El Chapo ditahan. Dia pakai jabatannya ini buat ngebantuin El Chapo hidup kayak raja di dalam. Alkohol, gadget, makanan mewah, kunjungan intim, lu sebut aja gitu. Damaso bikin semuanya tersedia. Ini bukan penjara bre, ini hotel premium yang punya jeruji besi. Sampai akhirnya 2001, Damaso yang ngeorkestrasi pelariannya El Chapo. Rapih, gila, dan menunjukkan betapa licinnya dia ini. Itu jadi tiket dia naik ke puncak kartel Sinaloa bre. Dan bertahun-tahun kemudian dia ngulang lagi trik yang sama, tapi kali ini dengan bantuan si hacker. Yang dia nggak pernah bayangin adalah orang yang dia sebut aset ini bakal jadi pengkhianat paling mahal dalam hidupnya. Lompat ke Januari 2016, El Chapo ditangkap lagi. Dunia gempar lagi. Dan dengan bos besar masuk bui, Damaso akhirnya naik jadi tangan kanan sekaligus pengganti sementara. Tapi jangan salah, ambisi dia itu jauh dari kata sementara. Dia nggak mau sekedar jaga kursi, dia mau duduk permanen di sana. Masalahnya ada Los Chapitos, Ivan, Alfredo, dan Ovidio, anak-anaknya El Chapo yang dipandang sebagai pewarisah kerajaan Sinaloa ini. Damaso nganggep mereka ini sebagai penghalang dan rencananya bakal ngehancurin reputasi para pewaris itu lewat tangan hacker yang dulu bantu dia. Si hacker dikontrak buat bikin kampanye fitnah, ngeacak-acak narasi, bikin kerusuhan internal, tapi ternyata di belakang layar dia main dua kaki. Keluar kelihatannya dia dukung Damaso, tapi di balik itu dia nyodorin informasi detail ke aparat, ngebantu mereka nge-track pergerakan Damaso selangkah demi selangkah. Dan ya bre, hasilnya keluar juga tanggal 2 Mei 2017 ketika aparat ngegerebek Damaso di Mexico City. Semua itu berkat pengkhianatan yang disetir dari balik layar komputer.
Masalahnya semenjak penangkapan itu hidup si hacker berubah jadi pelarian. Kartel bener-bener ngeburu dia. Pemerintah Meksiko sih janji buat ngelindungin dia, tapi seperti biasa gitu bre, setelah mereka dapat apa yang mereka mau, mereka ninggalin dia gitu aja. Duit reward yang dijanjiin juga itu kagak turun-turun. Jadi sekarang dia ini posisinya hidup kayak bayangan, buron dari orang yang pernah dia bantu dan dikhianatin sama negara yang dia bantu. Ironis banget kan bre, dalam dunia kartel emang kagak ada yang namanya aman. Bahkan hacker yang cuman mau nyari nafkah pun akhirnya kelempar ke lubang gelap yang kagak punya ujung. Face peeling. Jadi bre, balik lagi ke kebocoran besar yang bikin dunia kriminal Meksiko kebakar dari dalam. Bayangin aja, lebih dari 4 juta dokumen rahasia pemerintah Meksiko itu bocor ke publik. Dan yang dibongkar militer Meksiko sendiri, di mana mereka jualan granat sama perlengkapan taktis ke kartel narkoba. Itu udah bukan cuman korupsi bre, itu namanya negara nyediain senjata untuk orang-orang yang bikin negara itu sendiri kacau balau. Dan di Oktober 2022, kelompok hacker Guacamaya ngegempur sistem pemerintah dan ngeluarin fakta-fakta yang bikin kartel naik darah. Kebocoran itu bukan cuman sekedar dokumen, itu bom waktu yang kalau lu buka isinya darah, ketakutan, dan pengkhianatan. Tapi buat ngerti kenapa Guacamaya ini nekat sampai berani ngelawan negara sama kartel sekaligus, kita harus balik ke 26 September 2014. Waktu itu 43 mahasiswa Ayotzinapa tiba-tiba hilang kayak ditelan bumi. Dunia kaget, rakyat marah, tapi pemerintah itu malah sibuk ngelempar kebohongan, nutupin fakta, dan ngegelapin jejak. Ini bukan sekedar kasus penculikan bre, ini luka nasional, dan luka itu yang bikin para hacker Guacamaya memutuskan udah cukup pemerintah muter-muter, kebenaran harus dibongkar secara paksa. Di tengah kekacauan itu ada satu nama yang jadi suara terkuat dalam ngebongkar hubungan kotor antara pemerintah dan juga kartel, yaitu Javier Valdez Cardenas. Lu mungkin pernah dengar namanya karena dia bukan wartawan sembarangan. Karya investigasinya soal perdagangan narkoba dan dunia kriminal itu bikin dunia internasional ngasih penghargaan buat keberaniannya. Tapi justru karena keberanian itu hidupnya selalu dalam ancaman, dan ancaman itu akhirnya nyampe juga. Pada 15 Mei 2017, cuman beberapa detik setelah dia keluar dari kantornya, Valdez disergap dengan kejam. Para penyerangnya maksa dia keluar dari mobil, terus nembak dia 13 kali. 13 kali loh bre, bukan buat ngasih peringatan, tapi buat ngasih pesan, diam atau mati. Laptop dan HP-nya dirampas seolah-olah mereka mau ngehapus semua bukti, semua tulisan, semua suara yang dia pakai buat lawan mereka. Serangan itu bukan sekedar pembunuhan, itu udah jadi eksekusi. Itu pembantaian yang sengaja dilakuin di jalanan buat nunjukin ke semua wartawan. Lihat ini, kalau kalian masih mau cerewet, kalian bakal jadi target berikutnya. Tapi yang kartel kagak sadar adalah kalau teror itu kadang bisa jadi bensin buat pemberontakan. Guacamaya itu justru makin beringas setelah kematian Valdez ini. Setiap ada data baru yang mereka temuin, langsung mereka lempar ke wartawan, seolah mereka mau bilang, lu bunuh satu suara, nih kita kasih 10 lagi. Sampai akhirnya 10 Oktober 2022, Guacamaya ngumumin kebocoran terbesar mereka. Dan isinya bre, itu kayak ngegulingin meja penuh rahasia hitam. Salah satunya nunjukin kalau ada anggota militer yang nawarin 70 granat tangan ke operatornya kartel. Masing-masing dihargai 26.000 peso. 8 diantaranya udah laku di Atlacomulco, Mexico State. Ini tuh udah bukan level individu nakal ya, ini level negara bobrok dari akar sampai puncaknya. Dokumen-dokumen itu nyebutin nama kode kayak Antiguo dan Nuevo Comandante, nunjukin kalau itu bukan aksi oknum tapi jaringan kolusi. Email-email bocor juga ngungkapin rencana pembunuhan jaksa agung. Bayangin bre, lembaga yang harusnya melindungi rakyat itu malah jadi bagian dari jaringan kriminal paling ganas di Amerika Latin. Total kebocoran itu 6 terabyte data. Lu bayangin, 6 terabyte isinya bukan film atau game, tapi bukti gimana militer jual peluru, senjata, dan perlindungan ke orang-orang yang kerjaannya nyebarin kekacauan. Ini bukan cuma puncak gunung es, ini seluruh gunungnya diseret ke permukaan. Dan saat semua ini kebongkar, Presiden Andres Manuel Lopez Obrador malah ngarahin perhatian publik ke kondisi kesehatannya sendiri. Serius bre, negara lagi kebakar, skandal udah meledak kayak bom
tapi fokusnya malah nyasar gitu. Ini bikin rakyat makin yakin kalau pemerintah ini cuman nggak berdaya, tapi juga nggak mau nyentuh masalah yang sebenarnya. Sementara itu, konsekuensi yang nyampe buat para hacker dan wartawan itu maut, bre. Kartel nggak bakal tinggal diem kalau rahasia mereka dibuka ke publik. Tahun 2022 aja 13 wartawan dibunuh. Sejak 1994 udah 129 wartawan hilang nyawanya gara-gara pekerjaan mereka. Dan hacker kayak gua Kamaya, mereka juga hidup di bawah bayang-bayang peluru. Mereka tahu tiap kali mereka pencet enter, ada kemungkinan itu adalah tombol yang bikin hidup mereka makin dekat ke liang kubur. Kerja mereka penting, tapi harganya murah. Enggak, bre, harganya nyawa. Unknown hacker versus Roberto Escobar. Jadi bre, masuk ke tahun 2020, kita pindah zona perang dari Meksiko ke Kolombia. Dan tokoh yang nongol kali ini bukan sembarang orang. Ini adalah Roberto Escobar, kakaknya Pablo Escobar, si akuntan, si eksekutor, dan si bapak perhitungan paling mematikan dalam sejarah kartel Medellin. Di Mei 2020, tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk dan ngegugat Apple sebesar 2,6 miliar dolar. Alasannya karena katanya itu ada hacker yang berhasil nembus FaceTime-nya dan ngedapetin informasi pribadinya. Dan lu tahu sendiri kan bre, orang kayak dia itu nggak bisa diem kalau ada yang nyentuh privasinya. Apalagi privasi itu dulu dipakai buat ngejagain kerajaan narkoba bernilai miliaran dolar. Tapi buat ngerti gimana semua ini bisa meledak, kita harus balik ke April 2018. Waktu itu Roberto baru keluar dari penjara setelah 12 tahun. Bayangin, abis 1 dekade lebih hidup di balik jeruji, dunia di luar itu udah beda 180 derajat dong. Teknologi makin canggih, orang makin gampang dilacak, dan musuh masih sebanyak dulu, bahkan mungkin lebih. Roberto datang ke dealer iPhone dengan wajah tegang. Paranoidnya itu udah level final bos. Dia bilang butuh ponsel yang aman, yang kagak bisa ditembus, yang bikin dia nggak kelihatan di radar siapapun. Dealer itu yang mungkin nggak tahu dia lagi diladenin sama siapa, cuman bilang iPhone X aja pak, itu udah paling aman. Dan Roberto akhirnya percaya, sebuah keputusan yang dia bakal sesali seumur hidupnya. Setahun kemudian, April 2019, sebuah surat dingin itu mendarat di rumahnya. Isinya dari seseorang bernama Diego, sosok yang gak jelas yang katanya berhasil ngehack FaceTime-nya Roberto dan sekarang tahu alamat rumahnya. Surat itu bukan surat ancaman biasa, itu pengumuman perang. Roberto langsung kebakar bre. Dia udah percaya sama klaim Apple soal keamanan, tapi ternyata kebocoran sekecil itu bisa bikin dia kebuka kayak buku pelajaran. Dan lu tahu, orang dengan masa lalu kayak Roberto itu nggak bisa tidur kalau tahu ada orang random yang tahu lokasi dia. Dari situ pikirannya langsung muter, siapa yang mungkin ada di balik ini. Musuh dia tuh sejarahnya panjang dan penuh darah. Salah satu yang masuk radar adalah Miguel El Tigre Rodriguez, mantan letnan yang dulu setia banget tapi kemudian berbalik arah setelah konflik internal. Orang ini brutal, licik, dan punya koneksi yang luas. Dia gampang banget nyewa hacker buat ngehajar Roberto dari jarak jauh. Ada juga Isabella La Reina Martinez, pemimpin kartel saingan yang dari dulu iri sama pengaruhnya Escobar. Wanita yang punya otak dingin dan akses ke dunia teknologi. Kombinasi berbahaya yang bisa bikin dia dalang dari serangan digital itu. Roberto makin sadar kalau hidupnya ini bener-bener lagi digantung di atas benang. Di dunia kartel, lu nunjukin kelemahan sedikit aja, musuh bakal masuk dan nyantet lu dari segala sisi. Jadi dia gerak cepet, dia ngerapetin lingkaran dalamnya ini, milih orang-orang yang bener-bener loyal, terus nyeret pakar keamanan cyber buat memperkuat pertahanan digitalnya. Di saat yang sama, dia ngirim kaki tangannya buat nyari siapa Diego sebenarnya. Dan bre, jangan lupa siapa Roberto Escobar, El Osito, pembukunya kartel Medellin, orang yang megang aliran uang miliaran dolar dari bisnis narkoba global. Dia bukan cuma akuntan biasa, dia dalang, perencana, dan kadang eksekutor. Dia sama Pablo ini dulu ngejalanin kampanye teror yang bikin Kolombia berlutut. Lu inget gak Avianca Flight 203, pesawat yang meledak tahun 1989 dan ngebunuh 107 orang. Itu murni terorisme bre, serangan yang lahir dari strategi gilanya mereka. Dan itu cuma salah satu contoh dari kekejaman Pablo dengan dukungan dari Roberto, bahkan ngeluarin bounty buat setiap polisi yang dibunuh. Akibatnya lebih dari 600 polisi itu mati dalam operasi balasan brutal itu. Jadi bisa lu bayangin lah,
Orang kayak apa Roberto kalau marah? Kagak ada kompromi, dia langsung naruh bounty buat si hacker ini, Diego. Nggak pakai banyak tanya, bagi Roberto sentuhan kecil ke privasinya itu sama dengan hukuman mati. Dan begitu Diego tahu ada harga di kepalanya, hidupnya ini berubah total. Walaupun identitasnya itu nggak pernah kebongkar, rasa takut itu tetap ada. Dia mulai hidup dengan paranoia yang sama kayak orang yang dia ganggu. Lihat ke belakang tiap 5 menit, mikir 2 kali kalau mau buka pintu, dan sadar bahwa dia udah nyenggol salah satu figur paling bahaya sepanjang sejarah kriminal modern. Dan mau gimana lagi bre, kalau lu ngacak-ngacak hidup seseorang Escobar ya, bahkan di era digital lu harus siap hidup sebagai bayangan. Karena orang-orang kayak Roberto Escobar ini, mereka nggak pernah beneran pensiun dari kegelapan masa lalu mereka. Hacker FBI versus El Chapo. Sekarang kita masuk ke bab yang mungkin paling absurd sekaligus paling berbahaya dari seluruh drama kartel modern. Hacker FBI versus El Chapo. Dan percaya atau kagak bre, kasus ini nunjukin bahwa bahkan bos kartel sekelas El Chapo yang udah ngebangun kerajaan narkoba berskala industri itu masih bisa roboh gara-gara satu orang yang lagi main dua kaki. Tapi yang bikin semuanya lebih kelam adalah kenyataan bahwa keberhasilan si hacker ini justru ngehancurin hidup orang lain, yaitu harga yang gak pernah dia kira bakal muncul. Masuk ke Februari 2019, suasana di pengadilan federal Manhattan itu udah panas kayak dapur neraka. El Chapo duduk sebagai terdakwa dan minggu itu adalah fase akhir dari drama 3 bulan penuh kesaksian, bukti, dan intrik. Tapi semuanya memuncak ketika Special Agent Stephen Marston itu naik ke mimbar. Semua mata langsung fokus karena apa yang bakal dia ungkapin itu bukan sekedar bukti teknis. Ini cerita tentang gimana FBI ngerusak benteng komunikasi paling aman yang pernah dibangun kartel Sinaloa. Balik ke akhir 2000-an, El Chapo nyari seseorang yang bisa bikin jaringan komunikasi anti bocor. Orang itu adalah Christian Rodriguez, engineer muda berbakat yang dipercaya buat ngedesain sistem komunikasi super encrypted yang seharusnya bikin semua obrolan kartel itu nggak bisa ditembus siapapun. Dan selama bertahun-tahun sistem itu emang jalan mulus. Sesuai janji, kartel bebas ngobrol, transaksi, ngeplot pembunuhan, semuanya lewat jaringan aman yang kagak mungkin dibobol. Masalahnya, arsitek dari sistem itu ternyata juga kerja buat FBI. Lu bayangin bre, itu kayak bikin bunker anti nuklir buat seseorang, tapi lu sendiri yang ngasih duplikat kunci ke musuhnya. Bener-bener top 10 anime betrayal gitu. Tanggal 3 Februari 2010, FBI ngerjain Rodriguez ini dengan skenario cerdas. Mereka ngundang dia ke New York dengan kedok tawaran kerja dari mafia Rusia. Tawaran duit besar, posisi prestisius, singkatnya jebakan manis. Dan begitu dia datang, FBI langsung ngobrol 4 mata. Mereka tahu tanpa orang dalam kayak Rodriguez ini, kagak mungkin mereka bisa masuk ke sistemnya El Chapo. Dan entah karena tekanan atau keserakahan, Rodriguez akhirnya setuju. Awal 2011 dia bergerak, tapi bukan kayak agen rahasia yang nembak-nembak. Ini lebih halus dan mematikan. Dia mindahin server kartel dari Kanada ke Belanda. Katanya buat upgrade sistem. Padahal sebenarnya itu buat bikin FBI dan otoritas Belanda bisa nyadep tiap byte yang keluar masuk. Setelah itu rekaman demi rekaman masuk udah kayak air bah. Tanggal 9 April 2011, salah satu percakapan yang paling ngeri itu ke-record. El Chapo kedengeran ngomelin Orso Ivan Gastelum Cruz, seorang pembunuh bayaran yang reputasinya udah kayak hantu malam gara-gara terlalu brutal waktu ngadepin polisi. Bayangin bre, orang yang hidup dari kekerasan aja masih dibilang terlalu agresif sama bosnya. Dan El Chapo ngomong itu dengan santai, kayak lagi komplain soal kopi yang kepahitan. Dari ratusan panggilan yang direkam, lebih dari 800 call itu suaranya El Chapo nongol berkali-kali. Semakin lama, gambaran soal operasi kartel itu kebuka jelas. Strukturnya, perintah, transaksi, siapa nyuruh siapa, siapa yang harus dibunuh, semuanya kedengeran gamblang banget. Sistem yang dibangun Rodriguez ini pakai teknologi VoIP ribet banget, lengkap dengan server khusus untuk call dan server khusus buat pesan teks. Walaupun El Chapo sendiri kagak pernah make fitur pesan itu, walaupun teknologinya canggih, jaringan itu nggak sempurna. Kadang error, kadang putus, tapi El Chapo tetap percaya sistem itu aman. Dia nggak tahu kalau setiap glitch itu sebenarnya tanda-tanda kalau FBI udah masuk sampai ke jantung sistem. Sebagai langkah terakhir, FBI bahkan verifikasi suaranya El Chapo berdasarkan wawancaranya untuk Rolling Stone yang waktu itu bikin dunia heboh, dan juga rekaman dari telepon penjara Manhattan. Setiap potongan suara itu dipakai buat ngunci identitasnya. Dan di akhir 2011, mungkin karena curiga atau frustasi, El Chapo
Chapo akhirnya ninggalin sistem itu, tapi udah telat, kerusakan udah keburu permanen. Rodriguez terus bantu FBI sampai 2013, hidup dalam ketakutan tiap hari. Dan wajar bre, lu bayangin aja kalau bos kartel terbesar di dunia itu sadar lu ngehianatin dia. Itu bukan lagi jadi ancaman, itu hukuman mati tertunda. Bahkan selama persidangan, jaksa sampai minta para sketch artist buat kagak gambar wajahnya Rodriguez ini. Mereka takut gambar itu bisa dipakai kartel buat ngelacak dia. Dan ketika Marston selesai bersaksi, ruang sidang langsung hening. Semua orang sadar bahwa FBI itu bukan cuma berhasil mencahin sistem komunikasi paling aman di era kartel modern, tapi keberhasilan itu juga ngebongkar cerita pengkhianatan paling berbahaya yang pernah muncul. Rodriguez sekarang hidup sebagai bayangan, nggak bisa balik ke Meksiko, nggak bisa muncul di publik, nggak bisa lagi hidup normal. Dia berhasil ngejatuhin El Chapo, tapi dengan harga yang mungkin dia bawa sampai mati. Oke bre, itu aja buat video gue kali ini. Kalau lu suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan gue udah buka membership yang dimana nanti gue bakal lebih banyak bahas-bahas kasus kartel dan juga cerita-cerita atau skandal-skandal yang ramai di dunia, termasuk skandalnya influencer biasanya. Kalau lu tertarik, silakan tombol joinnya ada di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.